tanya-tanya langsung berapa sih gajinya. Yang ingin tahu tetap stay tune. Siapa mas namanya mas? Boleh kenalan nggak? Boleh. Siapa namanya? Assalamualaikum, namanya Abi Dahing. Abi Dahing. Asalnya dari mana mas? Asalnya dari Sulawesi Selatan sih, Wah, Makassar. orang Sulawesi, Ya. tapi sesama Indonesia kita tetap saudara ya. Oke, jadi Mas Abi Dahing ini adalah salah satu TKL Hongkong dan sudah berapa lama di sini Mas? Sudah mau 8 tahun. Wah keren banget, 8 tahun dan sudah masuk Permanen. residen Hongkong, jadi Ya, kayak penduduk permanen. Hongkong permanen kayak gitu. Ya. Jadi di sini kita mau tanya-tanya langsung gimana prosesnya sampai jadi penduduk permanen Hongkong kayak gitu. Wah keren banget, ini pasti semua impian banyak banget orang dan banyak banget orang yang ingin di posisi Mas sekarang kayak gitu. Dan gimana sih prosesnya awalnya kok bisa sampai bekerja di Hongkong, terus kok sampai bisa jadi residen gitu loh. Gimana sih awalnya? Jadi awalnya itu aku memang kan profesional ya, dari kuliah di Makassar, ambil jurusan teknik sipil. Terus teknik sipil tahu kan yang jurusan bangunan gitu. Nah pada saat selesai kuliah hijrah ke Jakarta itu kerja di perusahaan konstruksi. Kebetulan dia international company dan grup company. Dan grup company jadi ada di Indonesia, ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada Malaysia, ada di mana-mana company tersebut. Jadi pada saat kita bekerja di situ di Jakarta, terus ada negara lain yang membutuhkan bantuan, kita dikirim ke sana. Wah, berarti tenaga profesional betul, ya di Hongkong. Wah, keren banget nih. Nah, pada saat waktu itu Hongkong lagi mau ngerjain jembatan Hong Kong Macau Bridge, tahu kan? Ya, Hong Kong Macau Bridge itu, terus kita disuruh ke Hong Kong untuk bantu sebagai engineer atau ahli bangunan. Wah, keren banget, keren banget. Dan salut banget ya bisa bekerja di sini dan bisa jadi tenaga ahli gitu. Terima di sini. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi ceritanya itu ya alurnya itu bekerja di Indonesia terlebih dahulu dan dikirim ke Hong Kong untuk tenaga ahli seperti itu. Berarti kerjanya ngapain, Mas? Kerjanya kuli bangunan. Masa beneran kuli bangunan ya? Kuli bangunan. Jadi kerjanya ngapain? Aku ya namanya mungkin di Indonesia kita kenalnya insinyur bangunan, ya. Ini bilangnya kuli bangunan, jangan merendah untuk meroket, jangan merendah untuk meroket. Jadi insinyur bangunan ya mungkin di Indonesia tahu kalau misalnya kita suka baca gambar. Pada saat mau bikin satu bangunan, gedung atau jembatan gitu, kita harus tahu perhitungannya, tahu gambarnya seperti apa, sehingga kita bisa membangun suatu bangunan. Tapi ada beberapa item sih yang perlu kita kuasai gitu, mulai dari penelitian tanah, kemudian struktur tanahnya seperti apa, nanti akan dibangun pondasi seperti apa. Pondasinya juga tergantung dari jenis bangunannya, mau lantai berapa, mau jembatan, mau apa gitu. Pondasinya akan berpengaruh pada bangunan tersebut. Jadi bagiannya gambar-gambar kayak gambar-gambar proyek gitu ya? Iya betul. Tapi bukan kita yang nguli-nguli gitu bukan ya? Bukan. Jadi kalau untuk bikin gambarnya sih lebih ke arsitek ya. Kalau kita sebagai teknik sipilnya itu yang mengaplikasikan gambar yang dibuat sama arsitektur untuk diterapkan pada saat kita membangun bangunan. Keren. Terus gimana caranya kok bisa jadi residen, itu ceritanya gimana? Ya, kalau di permanen residen kan emang syaratnya harus 7 tahun tinggal di Hong Kong. Zaman dulu ya? Emang sekarang juga harus gitu ya? Sama sih, sama. Harus 7 tahun harus 7 tahun. Boleh pulang. Cuman kan selama 7 tahun itu nggak boleh keluar dari Hong Kong lebih dari 6 bulan. Gitu berarti. Jadi untuk boleh libur. Hong Kong residen harus 7 tahun di Hong Kong dan tidak boleh keluar dari Hong Kong lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi harus cepat-cepat balik. Kalaupun gitu ya? Harus lebih dari 6 bulan nanti karena profesional kerja, misalnya aku kan
di 7 tahun itu nggak semuanya di Hong Kong. Aku sering ke Filipina, ke Vietnam, ke Malaysia, Singapura, gitu. Terus karena direkomendasiin sama kantor. Jadi pada saat udah 7 tahun, aku mau mengurus untuk permanent resident, pihak imigrasi nanya gitu, kenapa ini kamu bisa lebih dari 6 bulan? Nah, dari kantor saya membuat surat bahwa si orang tersebut, saya ini ke sana karena profesional kerja. Jadi ada surat rekomendasi dari. Jadi berarti ada surat rekomendasi dari orang Hong Kong tersendiri untuk bisa membawa Mas menjadi penduduk Hong Kong. Betul. Jadi imigrasinya percaya. Jadi harus ada seperti itu ya. Jadi kalau kita buat jadi residen susah ya. Tapi kalau misalnya profesional kerja ya syaratnya harus 7 tahun tinggal di Hong Kong. Entah apa kondisinya, baru kita mengajukan ke imigrasi. Ada orang Hong Kong yang menarik gitu ya? Jadi sponsor. Jadi waktu balik lagi, saya ke Hong Kong itu disponsori sama kantor saya. Jadi sebagai sponsor visa kerja. Keren. Boleh nggak tanya gitu, mohon maaf nih ya, bukannya maksud ikut campur gitu, tapi kan kita kan penasaran gitu ya, berapa sih kira-kira gaji boleh dari Masnya? Ya. Maksudnya ya gaji minimal kisaran ya, kisaran aja. Jadi ada tingkatannya juga sih, ada levelnya. Jadi dulu waktu pertama kali masuk ke Hong Kong itu sebagai site engineer, jadi kayak engineer pemula di Hong Kong gitu. Meskipun di Indonesia udah senior, tapi di sini masih tergolong pemula atau junior. Waktu itu masih 30.000 Hong Kong dolar kali sendiri. Jiwaku meronta-ronta nanti. Jadi kalau ingin berapa rupiahnya nanti saya akan hitung ya buat kalian semua, khusus buat kalian semua saya akan hitungkan. Jadi pemula itu pas kapan berarti? Ya pas pertama kali ke Hong Kong itu 8 tahun yang lalu 30.000 dolar. 7 tahun yang lalu, 7 tahun 8 tahun yang lalu. Waduh, terus kan tergantung. Aku ini jiwa baterainya meronta-ronta nih. 30.000 Hong Kong dolar banyak ya. Kalau 10.000 aja 18 juta. Kalau 30.000 berarti kali 3. Ini banyak banget 50 juta, woi 50 juta. Itu 8 tahun yang lalu 50 juta loh. Dan sekarang? Sudah 40 ribuan ke 50 ribuan. 50 ribu, bentar lagi. Ya. Bentar. Auto kaya ya kalau aku jadi kayak gitu. Oh keren banget. Tapi kan kerjanya capek juga. Kerjanya jadi kuli bangunan. Kerjanya tergantung sih, ada. Tapi untuk office hour itu dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Cuman kan 8 pagi sampai 6 sore ya soran aku, Mas. Mau aku sampai bengi kok yo. Ada overtime juga. Kalau misalnya ada kerjaan tambahan, kita juga dapat dari situ. Wah, keren. Ya, jadi ya rate-nya sekarang 50.000 Hong Kong dolar, 50.000 Hong Kong. 40 sampai 50. 40 ya, 40.000 Hong Kong dolar, lek 30 mau piro? Duh akeh. Makanya kita semangatin teman-teman yang semuanya tetap semangat dimanapun kalian bekerja. Syukuri apa yang kalian miliki, karena sangat banyak orang yang ingin ada di posisi kamu saat ini seperti itu. Keren banget. 50 juta woi. 50.000 bukan 50 juta, 50.000 Hong Kong dolar. Udah hampir 80 per bulan. Wow. Ya. Sombong amat. Alhamdulillah. Rezeki ya Mas ya. Rezeki. Semoga nular ke teman-teman semuanya, semoga nular ke saya. Amin. Seperti itu. Tapi saya masih hobi nyanyi, jadi suka di sawer-sawer di Hong Kong, terus ada YouTube channel juga. Jadi kayaknya manusia nggak ada yang puas ya. Iya, jadi semuanya buat Mas aja ya, nggak usah buat saya gitu. Semuanya buat Mas. Ini brand ambassador. Masih belajar sih, tetap belajar gitu. Iya. Dan buat teman-teman semuanya yang di channel Masnya ini, Mas Abi Dahing, bantu subscribe Nisa Official TKW Pemalu. Tapi sayangnya bohong ya. Oke. Kalau buat jam kerjanya dimulai dari hari apa? 5 hari jam kerja apa? Kalau di perusahaan konstruksi harus full. Jadi full. Senin sampai Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu. Sama kayak kita ya. Sama ya. Sama jam kerja tapi beda gaji ya. Dan keren banget ya teman-teman
teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan bukan maksud sombong atau apapun itu, karena boleh setiap ngasih tips gak? apa tipsnya apa Iya, Mas? jadi kalau misalnya ada yang pengen kerja di Hong Kong, tetap semangat cari jalurnya. Jalurnya gimana dong? Bisa dijelasin biar teman-teman Nanti subscribe dulu, nanti Japri boleh nanti subscribe channelnya, jadi Masnya akan share tentang hal-hal positif. Gimana caranya buat kerja di Hong Kong? Biar buat masuk kasih bocoran dulu dong, gimana caranya? Yang kalau pasti, buat teman-teman nih, kalau buat untuk menjadi di posisi Masnya kan susah. Buat teman-teman yang ingin kerja di Hong Kong, laki-laki gitulah, di sektor rumah tangga kayak gitu. Gimana sih kira-kira tipsnya buat bisa bekerja di Hong Kong, bisa terbang ke Hong Kong, bisa cari uang di Hong Kong? Mau dijawab sekarang? Iya dong, bisa besok. Oke, jadi ada jalan hidup kan masing-masing punya warna yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang sudah menempuh jalur kuliah, udah profesional kan, jadi cari perusahaan yang internasional, cari perusahaan yang bisa merekrut gitu, dan mereka akan menjadi sponsor visa untuk visa kerja kita, sehingga kita bisa masuk ke Hong Kong. Tapi kalau misalnya mohon maaf yang pendidikannya juga menyesuaikan gitu ya, boleh dengan beberapa agent juga, lewat beberapa agent sama dengan tapi harus itu loh. Kalau temanku, aku pernah wawancara dengan TKL, videonya ada di channel saya, bisa cek. Itu dia harus ada orang yang mencarikan job dulu gitu buat bisa terbang ke Hong Kong. Jadi prosesnya seperti itu ya. Aku ada beberapa manpower supplier atau penyalur tenaga kerja, beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja di Hong Kong yang bisa merekrut tenaga kerja atau buruh ya. Bisa ya? Bisa. Bisa Japri nanti ya. Tetap promosi. Wah, keren banget. Video kali ini, kesempatan kali ini bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti Masnya ini. Semoga nular videonya, dan buat teman-teman semuanya yang ingin kerja di Hong Kong, tetap semangat, tetap cari info-info dari manapun gitu ya. Siapa tahu bisa terbang ke Hong Kong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Enaknya apa, Mas? Kerjanya adem, maksudnya gimana ya, vibes-nya itu lebih enak aja gitu. Suasananya kan di Hong Kong itu ada 4 musim, ada summer, ada winter gitu, musim dingin, musim panas, ada musim gugur, musim apa tuh? Sayangnya nggak ada salju ya. Iya, nggak ada salju. Tapi ada salju. Terus orang-orang tuh di sini kita jarang menemukan kriminal semuanya sopan, aman, sopan. Lebih mengutamakan keselamatan misalnya. Dan apa ya? Lebih friendly lah, lebih hospitality. Ya, lebih ramah, lebih friendly ya. Terus aman, ramah, dan apa ya? Lebih menjaga kesehatan juga sih, lebih bersih ya. Ramah, bersih, dan tentram, damai, sentosa. Semuanya, kemudian uangnya banyak. Amin. Terima kasih untuk Mas Abidahing karena memberikan kesempatan buat sharing ke kita, dan thank you for watching semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan bersama teman-teman saya yang mungkin PKL atau apapun itu nanti akan saya share ke kalian semuanya. Jangan lupa komen dan subscribe. Thank you. Bye. Jangan lupa channel ini di subscribe, like, share, dan komen agar bisa lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya.